teman-teman kita lanjut. Nah kebetulan karena ada suhunya dari Asmo Yojo Mas Anggit, jadi kita mau ngecek nih kira-kira sudah ideal atau belum. Sebagai latar belakang, sebelumnya daya listrik saya 2200. Sekarang yang terpasang itu panelnya 5000 watt, inverter 3500, baterai 17,5 kWh. Nah sekarang saya mau minta pendapatnya dari Mas Anggit, kira-kira sudah ideal. Terus kita akan masuk ke dalam, kira-kira apa yang perlu diperhatikan. Karena yang namanya listrik kalau tidak bagus itu bisa berbahaya dan kebakaran dan meledak. Jadi ada hal yang penting yang mau saya minta tolong sama Mas Anggit. Kira-kira seperti apa nih Mas? Kalau tadi speknya 5000 watt, 3500 inverter sama baterai 17,5 kW. Untuk daya rata-rata yang saya pakai antara 300 watt sampai 1005. 1005 nya jarang. Seringannya 300 sampai 500 watt aja. Itu kan dari space inverter sendiri dayanya udah lebih ya? Iya, 3500. Cuma pakai 1000 watt, Pak. 1000 watt pun jarang. Jarang. Rata-rata 500 lah. Kalau dari segi inverter saya rasa udah ideal ya. Kalau ke depannya beban upgrade-nya maksudnya masih menambah beban apa-apa, kita nggak perlu upgrade atau menambah inverter lagi. Pakai sistem inverter yang 3000 watt ini udah cocok karena harus standby sendiri Mas. Kan teman-teman tuh yang takut tuh inverter makin besar dayanya, makin besar juga harus standby-nya. Nah, tapi yang kita cek atau kita ukur dari inverter 1000 watt sampai dengan 5000 watt, harus standby-nya itu cuma kecil di bawah 20 watt. Jadi nggak ada masalah untuk sistem inverter, dan cocok-cocok saja. Oke. Terus kalau dari panel untuk ngecas 11,5 kW udah ideal atau gimana Mas? Nah kalau dari segi panel, penyusunan panel dulu ya. Jadi penyusunan panel kita juga harus tahu spesifikasi dari MPPT sendiri. Karena tiap MPPT ini memiliki spesifikasi input maksimum PV berbeda-beda. Jika kita main di tegangan rendah, arus yang mengalir ke kabel dari panel ke MPPT itu juga makin tinggi, nanti kabel juga akan panas, hangat. Nah ini kan tadi kita lihat 2 MPPT ya Mas? Ya, atau kita lihat langsung aja ya. Nah, jadi kita lihat sistemnya seperti apa. Sama Mas Anggit lihat. Ini ya sistemnya seperti ini teman-teman. Jadi saya infoin dulu ke Mas Anggit. Jadi ada 2 panel yang berbeda Mas. Yang tadi itu 1006 di handle sama MPPT yang merek PMR. PMR. Ya, ini maksimal loadingnya katanya 2460 ampere. Jadi 2400 WP, terpasangnya 1006. Yang di sini bisa 7000 WP, terpasangnya 3300. Jadi hampir setengah dari kapasitas masing-masing SCC. Gitu. 2 MPPT yang itu power MR untuk menghandle panel yang lama ya kapasitas? Ya, kapasitas 1600. Terdiri dari 4 panel. 4 panel, 2 seri, 2 paralel. Oh, per panelnya 410 WP. Ya. Oke, 4 seri? 2 seri, 2 paralel. 2 seri, 2 paralel. Ini untuk panel sendiri VOC-nya di angka 40 sampai 43. 40 sampai 43. Berarti kan ini main PV-nya 80-an. 80-an volt. Ya, 80 volt. Nah, untuk PV jadi idealnya yaitu minimal 2 kali dari tegangan baterai. Jadi tegangan baterai main di 48 volt. Nah, paling enggak tegangan open dari panel surya ini di angka 90 volt. Nah, itu juga naik turun menyesuaikan juga VOC dari panel sendiri ya. Jadi udah ideal untuk minimum tegangan dari panel surya, karena posisi redup seperti ini pasti hasil produksi atau voltase dari panel surya sendiri dia kecil. Nah, tapi
tegangan dari panel surya masih tinggi, otomatis dia masih bisa mengisi ke baterai. Ya. Kalau yang ini Mas, ini yang 3 seri 2 paralel. Ini ya? Ya, ini 3 seri 2 paralel. Jadi totalnya 3 seri 2 paralel. VOC-nya 45. 454. Saya ngetes pakai multimeter sih di 43 rata-rata. Berarti ini 43 kali 120. Ya, 120-an sampai 138. Tapi kalau udah masuk inverter dia drop jadi ke 120-an. Jadi posisi yang ini kita belum tahu ya. Ini kita lihat juga untuk spesifikasi. Oh, mana spesifikasinya bisa lihat di sebentar. Oke. Ini Saya bawa di belakang. Nah, Oke. teman-teman, ini spesifikasinya kalau saya bacakan ini grow watt maksimal dia 250 ampere, 250 volt DC, 120 ampere. Bisa semua jenis baterai ya. Bisa 12 volt, bisa 24, bisa 48. Kebetulan yang dipakai 48 volt. Jadi bisa handle sampai 7000 WP. Nah, jadi kira-kira gimana nih? Ini sudah ideal atau bisa ntar ditambah panel lagi nih, Mas? Nah, ini hebat ini, bisa sampai dengan 250 volt DC, Iya. untuk jalur dari panel ya ini ya. Iya, Ini panel atau baterai? ini dari baterai. Oh, ini dari Ini baterai. yang panel. Nah ini, jadi saat main di tegangan tinggi, arus kerjanya itu akan kecil, jadi kita nggak butuh kabel yang sebesar ini 16 mili ya? Ini enggak, ini 10. Oh 10, Ini gede 10. banget kelihatannya. Ini 16. Oh, kita bersama. Ini karena kebetulan beli yang 10 untuk panel sekalian, ya. Cuma kalau daya kecil seperti ini, maksudnya kapasitas panel yang ditambah ini cuma di angka 3000-an ya? 3000 ya, max 3300. Nah 3300 sudah ideal sih kita main 3 seri 3 paralel. 2 paralel. 3 seri 2 paralel. Iya. Nah kedepannya kalau mau upgrade sampai dengan kapasitas di MPPT ini, Iya. nah kita nggak mungkin lagi main 3 seri karena arus kerja yang di kabel panel surya itu makin tinggi. Iya, makin gede arusnya ya. Nah, kita bisa main 6 seri biar keluar sampai dengan 240-an volt. Karena di spek MPPT ini 250 sampai dengan maksimum di angka 250 volt. Seperti itu. Oke. Terus untuk beban sendiri Beban sendiri kecil. Coba kecil ya? bisa kita tutup. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini kecil 144 watt. Ya, jadi rata-rata ya seperti ini Mas, bebannya nggak begitu besar. Rata-rata ya 144 sampai 500 lah. 500. Kalau malam jam 10 malam sampai jam 6 pagi 1000 lah karena kita hidupin AC. Gitu. Jadi rata-rata 400, maksimalnya 1000. Yang sehari-harinya dipakai seperti itu. Jadi seperti yang kita bilang tadi, posisi siang hari hasil produksi panel surya ini yang cuma ini 144 watt. Ya. Langsung dikirim ke beban yang ada di toko maupun rumah. Sisanya dikirim ke baterai ini sebagai backup nanti di saat pemakaian malam hari seperti hidupin AC, lampu-lampu dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, ini untuk sistem. Oh iya. Untuk sistemnya ini juga mau minta pendapatnya. Ini ada sistem MCB Mas. Kira-kira apa yang perlu ditambah? Karena dari panel hanya ada MCB DC saja. Kira-kira apa yang perlu di sini, Mas Anggit? Nah sebenarnya kalau mau lebih aman kita tambahin arrestor serta tambahin untuk fuse. Arrestor itu untuk petir ya Mas? Iya. Jadi saat dia terkena lonjakan tegangan entah dari petir atau dari sambaran kilat ya biasanya kan ada lonjakan tegangan sampai dengan ribuan volt biasanya. Nah sistem arrestor itu akan memproteksi atau short antara tegangan positif negatif. Nah nanti MCB ini otomatis akan trip dia. Iya, jadi nggak sampai sistem panel yang tersambar tadi nggak sampai masuk ke sistem MPPT ini. Jadi fungsinya arrestor untuk memproteksi lonjakan tegangan biar tidak sampai ke sistem MPPT ini. Oke. Terus untuk tambahan fuse itu sebenarnya untuk
per tiap seri ya. Misalnya ini tadi kan main 3 seri 2 paralel. Jadi bisa kita pakai 2 fuse saja. Jadi kita ambil positifnya saja. Yang kita kasih fuse, untuk negatifnya bisa kita jadikan satu di blok busbar ya mungkin ya. Busbar negatifnya. Oke. Mas, kalau untuk surge arrestor itu hukumnya wajib atau tidak wajib nih menurut Mas nih? Kalau untuk amannya sih wajib ya. Wajib ya. Dan kan? untuk sistem grounding juga harus wajib. Oh iya, ya bener. Ini teman-teman, ini nggak ada grounding sama sekali, maupun dari panelnya maupun dari SCC-nya, dari inverternya juga sama sekali nggak ada grounding, Mas. Gimana nih efeknya nih kalau nggak ada grounding nih? Nah, kalau untuk sistem arrestor, karena dia akan aktif di saat ada sambaran petir, otomatis lonjakan tegangan akan langsung dikirim ke netral atau ke bumi atau ke sistem grounding. Kalau masang arrestor tapi nggak ada grounding, gimana tuh? Kalau masang sama aja, nanti cuma membakar di sistem, bisa di MCB, entah di arrestornya sendiri. Cuma kan kalau ada grounding, jadi ada lonjakan tegangan itu langsung dikirim ke grounding. Dan untuk grounding sendiri jangan menyatu ke sistem jaringan yang ada di rumah. Oh, jadi khusus groundingnya? Dari panel atau dari inverter, lebih bagusnya sendiri-sendiri yang masuk ke tanah. Bisa jadi satu, cuma kan di titik bawah, maksudnya di titik tanahnya. Nah, kalau dari sini kita bagusnya narik sendiri-sendiri itu lebih bagus dari sistem arrestor atau sistem instalasi di rumah. Soalnya kalau kita satukan saat ada tegangan lonjakan, pasti nanti sebagian akan lari ke grounding dan sebagian pasti akan lari ke instalasi yang ada di rumah, seperti itu. Jadi kalau untuk panel dia kabel groundingnya sendiri, SCC juga ada grounding, larinya sendiri juga. Kalau SCC sih karena ini jadi satu sistem ya, maksudnya yang ini bisa jadi satu ini. Oh, ini aman ya? Aman. Satu ya? Iya. Kalau yang inverter, kebetulan inverter saya kan nggak isi groundingnya. Ini biasanya diambilin di mana nih, Mas? Nah, kalau inverter ini dia ini tipe low frequency, jadi outputnya pun kita pegang juga nggak masalah. Iya. Saya sempat nggak sengaja nyentuh salah satu komponen, ya sampai saat ini sih belum kesetrum. Sebenarnya kalau sistem inverter seperti ini, dia pasti kalau kita multi antara netral dengan fase, dia pasti akan hidup semua. Iya, betul. Sempet tes pen mau plus mau minus, listrik sama netralnya kok isi semua gitu loh. Karena ini dia pembangkit terisolasi ya, jadi ini ada trafonya. Jadi trafo ini mengisolasi antara lilitan primer dan sekunder. Jadi output 220 ini udah benar-benar tidak terkoneksi dengan sistem DC inverter. Jadi dia berdiri sendiri, ada lapisannya antara lilitan primer dan lilitan sekunder. Nah, kalau mau grounding, bagusnya tetap ada di boxnya saja. Oh, jadi tinggal ambilin baut, diisi kabel ya? Iya, kalau kita groundingkan di netral, tetap salah juga. Oh iya, karena ada netralnya, bisa bahaya ya. Okay. Cuma kalau ada jaringan PLN, bisa juga untuk netral disatukan dengan instalasi PLN. Karena kita juga pernah bongkar-bongkar beberapa sistem inverter yang branded pun, sistem netral juga menyatu dengan netral dari inputan PLN. Seperti itu. Siap. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, saya dapat inputan. Jadi kita akan tambahkan fuse. Kebetulan karena ini 3 seri 2 paralel ini saya jadikan satu kabel. Berarti fuse-nya saya kayaknya skip dulu. Saya pastikan isi surge arrestor sama kabel grounding ya, Mas ya. Iya. Itu yang ini ya. Jadi teman-teman, ini udah dapet inputan yang luar biasa. Jadi suhunya udah mampir ke rumah, mudah-mudahan ada rezeki saya bisa nyusul main ke rumahnya. Amin. Ya, Mas Anggit di Jogja. Jadi dari saya segitu dulu. Terima kasih. Kalau ada yang mau order PLTS minta dibantu bisa ke Aspro Jogja. Kalau yang di Bali bisa kontak-kontak saya ke Aji Online. Daerah mana ini? Ini daerah Tabanan Keramitan, Mas. Itu buat teman-teman yang ingin instalasi sistem PLTS upgrade, bisa langsung konsultasi sama Mas Aji juga bisa. Nanti bisa dibantu untuk spek sistemnya seperti apa, dan kita sendiri juga siap support untuk daerah Bali. Oke, sip. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.